Dokter Bai, kenapa? Apa kau masih memanggilku Dokter Bai? Lalu aku harus memanggilmu apa? Aku ingin kau memanggilku Roar. Roar. Abin. Aku menyukaimu. Sejak malam itu, kau menyelamatkanku di luar bar. Aku jatuh cinta padamu. Sejak hari itu, aku bersumpah, aku akan menjadi milikmu selamanya. Sebelumnya, kau punya pacar, dan aku hanya bisa menjadi temanmu, tetap di sisimu. Tapi sekarang kau lajang. Tidak bisakah kau memberiku kesempatan untuk menjadi kekasihmu? Tapi apa? Kau juga menyukaiku. Kenapa kau terus menghindar? Kau takut menjadi beban. Tapi ibumu sudah lebih baik sekarang. Dia baik-baik saja bersamaku. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dokter Bai, Abin, tinggallah malam ini. Temani aku, oke? Dokter Bai, kau benar-benar mabuk. Aku tidak mabuk, aku tidak. Dokter Bai, sudah larut malam. Aku harus pergi, istirahatlah. Sang Bin, apa kau laki-laki? Abin, kau hebat barusan. Benarkah? Tentu saja. Kau hampir mematahkan punggungku. Tapi aku penasaran. Apakah itu pertama kalimu? Mantanmu tidak mengizinkanmu menyentuhnya? Tidak. Gai. Aku yang pertama untukmu? Tidak heran kau begitu canggung. Mencoba lagi? Apa kau yakin? Aku belajar beberapa hal di kelas online itu. Aku ingin mencoba. Suara apa itu? Enak banget. Aku tak menyangka, Ibu Ketua, kau bermain kasar sekali. Masuk. Anda ingin bertemu saya? Duduk. Duduk di sana. Kenapa duduknya jauh sekali? Takut aku makan kau? Kemarilah. Duduk lebih dekat. Lebih dekat. Baik, Ibu Ketua. Anda memanggil saya, ada yang bisa saya bantu? Aku dengar kau masih perjaka. Kenapa Ibu bertanya seperti ini? Apa yang Ibu lakukan? Sekarang aku yang bertanya. Kau hanya perlu menjawab ya atau tidak. Atau tidak sama sekali. Iya. Bagus. Aku suka kau seperti ini. Bocah polos. Jadi, kau suka begini, ya? Maaf, Ibu Ketua, kau terlalu cantik. Aku tak bisa menahan diri. Pandai sekali merayunya. Aku selalu penasaran. Kau sudah bekerja di perusahaan ini selama lebih dari 2 tahun. Dan kau pekerja yang cakap. Jadi kenapa kau masih jadi karyawan biasa? Ibu Ketua, biar aku berterus terang. Bagi kita yang tak punya koneksi atau kualifikasi, mendapatkan promosi tidak mudah. Bagaimana kalau aku tawarkan kau promosi sekarang juga?
benarkah? Silakan duduk. Selain promosi, aku akan memberimu sesuatu yang lain. Ada 1 juta di kartu ini. Semua untukmu. Tapi dengan satu syarat. Kau harus mengandung anakku. Mengandung anak ibu? Tuan Shen, dengan status ibu, ibu tak perlu bercanda seperti ini. Aku tidak bercanda. Aku sudah melihat lebih dari 1000 ibu pengganti. Tak ada yang memenuhi syaratku. Tapi kau, Xiaomiu, kondisi fisikmu, semuanya sempurna. Tidak. Jika ini sampai terbongkar, ini bisa. Lakukan saja apa yang kukatakan. Aku yang akan mengurus sisanya. Sendiri. Maaf, Ibu Ketua. Saya tidak bisa menyetujui ini. Kenapa? Karena saya punya pacar. Saya sangat mencintainya. Kau benar-benar anak anjing yang manis. Tapi ku dengar, pacarmu tidak begitu baik kelakuannya. Tuan Shen, apa maksud ibu? Beberapa hal lebih baik tak dibicarakan. Saya mengerti. Ini berat untuk diterima. Begini saja, ku berimu waktu sehari untuk memikirkannya. Setelah kau putuskan, temui aku. Aku akan berada di Hotel Rose, menunggumu. Kunci kamar Hotel Rose. Ada 1 juta di kartu ini. Semua untukmu. Tapi dengan satu syarat. Kau harus mengandung anakku. Pikirkanlah baik-baik dan temui aku. Aku akan berada di Hotel Rose, menunggumu. Beraninya kau, ya? Tidak takut ketahuan dia? Memangnya kenapa kalau dia tahu? Kalau bukan karena dia memberikan seluruh gajinya setiap bulan. Sudah kudepak dia dari dulu. Cukup penurut juga, ya, dia. Penurut pantatmu. Kami sudah tinggal bersama selama beberapa tahun. Dan dia bahkan tak berani menyentuhku. Bilangnya, dia ingin menyimpan hal terberharga untuk malam pengantin kita. Membuatku muak. Kau tak mengerti. Itu namanya suci. Itu namanya cinta sejati. Kita hidup di zaman apa? Masih main cinta-cintaan? Nyonya ini tak percaya. Jadi, permainan apa yang kau suka? Pan Xiaolu. Kalian berdua sedang apa kalian? Menurutmu apa yang dilakukan 2 orang di ranjang? Apalagi yang bisa mereka lakukan? Sang Bin, kau memilih waktu yang tepat untuk kembali. Kondomnya bahkan tak sempat terpakai. Kalian berdua keterlaluan. Aku beraninya kau melakukan itu. Kubunuh kalian berdua. Kau pikir kau jagoan, ya? Xiaolu, aku pacarmu. Dengarkan aku. Mulai sekarang. Bukan lagi. Kenapa?
Kenapa? Apa salahku? Katakan padaku, aku bisa berubah. Berani-beraninya kau tanya kenapa? Lihat dirimu sekarang. Pecundang menyedihkan. Kau tak bisa cari uang. Ya sudah. Tapi kau bahkan tak bisa memenuhi kebutuhan ranjang kita. Kau hanyalah anjing penjilat yang menyedihkan. Selama 2 tahun terakhir, aku bekerja keras. Aku banting tulang cari uang. Kubelikan semua yang kau inginkan. Kecuali biaya rumah sakit ibuku. Kuberikan semua uangku padamu. Aku menyayangimu. Aku mencintaimu. Dan akhirnya, kau memperlakukanku seperti anjing, kan? Kau tahu? Menyebutmu anjing penjilat adalah penghinaan bagi anjing. Setidaknya anjing tahu cara kawin. Tapi pecundang suci sepertimu lebih buruk dari anjing. Kalian berdua, diam. Kubunuh kau. Ayo, hancurkan di sini. Apa? Takut sekarang? Takut membayarnya? Benar. Kau masih punya ibu yang sakit di rumah sakit. Aku yakin kau bahkan tak mampu membayar tagihannya. Seperti dugaanku, Xiaolu benar. Dan kau? Kau pengecut tak bertulang. Saudara Shang, aku tak mau tinggal di gubuk kumuh ini lagi. Bawa aku ke villa besar, oke? Oke? Setelah kita sampai di sana, aku akan menjagamu dengan baik. Tak masalah, ayo pergi. Jadi, hanya karena seseorang kaya, mereka bisa seenaknya? Dan kalau kau tak punya uang, orang-orang bisa meremehkanmu? Hei, Abin, kau harus segera ke rumah sakit. Dokter Bai, ada apa dengan ibuku? Kondisi Bibi Zhang sangat serius. Jika dia tidak segera dioperasi, aku khawatir. Aku mengerti. Aku tahu kau sedang banyak tekanan di tempat kerja. Tapi ini tak bisa menunggu. Terima kasih, Dokter Bai. Kita teman. Tak usah disebut. Apa yang terjadi dengan dahimu? Tak apa, aku hanya tak sengaja terbentur ujung dinding, sedikit terluka, tak serius. Bagaimana bisa kau seceroboh ini? Sini, biar ku bantu. Apakah terlihat bagus? Kelihatannya bagus. Dokter Bai, aku tidak bermaksud begitu. Bukan cuma kamu yang suka melihat. Pasien-pasien lain di rumah sakit juga suka melihat. Apa benar semua lelaki suka perempuan berdada besar? Ya? Iya. Begitulah. Jadi, apa kau menyukaiku? Dokter Bai. Lembut. Dan kau punya sosok yang menarik. Kau sangat cantik. Kau pasti populer, kan? Aku bertanya. Apakah kau menyukaiku? Aku menyukaimu. Benar. Luka di dahimu itu sepertinya disebabkan oleh benda berat. Kau bohong padaku, kan? Apa kau berkelahi? Rasanya tidak seperti itu.
di bar tadi. Saat kau menolongku, selusin berandalan tak bisa melukaimu. Bagaimana kau sebenarnya mendapatkan luka di dahimu itu, Dr. Bai? Apa kau kenal Chen Li? Ya, dia anak orang kaya yang terkenal di kota kita. Keluarganya bergelimang harta. Dia sudah memanfaatkan banyak sekali perempuan. Dia selingkuh dariku. Luka di kepalaku ini, dia yang melakukannya. Lalu kenapa kau tidak melawan? Ibuku masih di rumah sakit. Jika aku melawan, seluruh keluargaku akan tamat. Tapi yang tak bisa kupercaya adalah pacar yang kusayangi selama 2 tahun selingkuh dariku. Aku dipermainkan. Baiklah, jangan terlalu sedih. Jika kau tak keberatan, aku bisa jadi pacarmu. Dr. Bai, terima kasih telah menghiburku. Aku tidak menghiburmu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku bersedia menjadi pacarmu. Dr. Bai, dalam keadaanku saat ini, bagaimana mungkin aku pantas untukmu? Kau punya masa depan cerah, sementara aku hanyalah seorang pecundang payah. Lagi pula, dengan situasi ibuku saat ini, jika kau bersamaku, kau hanya akan punya beban tambahan. Aku akan cari cara untuk membantu biaya pengobatan ibumu. Kalau begitu, bukankah aku hanya akan menjadi benalu tampan? Aku tidak bermaksud begitu. Dr. Bai, aku menghargai kebaikanmu. Aku harus menangani masalahku sendiri. Aku takkan menyerah. Sejak malam itu, kau menyelamatkanku. Hatiku hanya untukmu. Aku tak seharusnya hidup seperti ini. Jika aku ingin maju, aku harus punya keberanian untuk menghadapi segalanya. Chen Li, Pan Xiaolu, tunggu saja. Suatu hari, aku akan membuat kalian berlutut di depanku dan bersujud meminta maaf. Abin, berbaringlah. Kakak akan menyuntikmu. Baik, Kak. Saat kau menyuntikku, pantatku akan sakit. Jadi kau harus sabar. Tidak baik kalau ada yang mendengar. Baik, Kak. Aku janji tidak akan berteriak. Cepatlah, suntik aku. Abin? Abin? Apa yang kau pikirkan? Sampai melamun begitu? Tidak ada. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan ibuku? Masih belum ideal. Operasinya harus dilakukan sesegera mungkin. Tapi biaya operasinya, saya pasti akan membayar biaya operasi hari ini. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dr. Bai, tolong segera atur operasi untuk ibu saya. Apa katamu? Biaya operasinya lebih dari 500.000. Apa? Kau yakin bisa? Aku keluar sebentar. Jaga ibuku. Baik. Kira, mari kita mulai. Abin,
Kenapa kamu gugup sekali? Aku tidak akan memakanmu. Saya agak haus. Oh, kamu haus. Oke, aku akan ambilkan air untukmu. Hang Bin, kamu harus bertahan. Untuk biaya operasi 500.000, kamu harus bertahan. Kenapa kamu tidak sabar? Kamu sudah masuk ke kamarku dan jadi haus begini. Apa botolnya kekecilan? Tidak cukup untuk diminum. Tidak masalah. Padaku, aku masih punya 2 yang besar tersembunyi. Nanti, aku akan membiarkanmu minum sampai puas. Apa? Besar? Yang besar? Besar apanya? Kau benar-benar anak baru yang tidak mengerti apa-apa. Tapi tidak masalah. Aku mengerti. Aku akan mengajarimu. Masuk dan bersihkan diri. Biarkan aku bersiap juga. Begitu banyak pilihan hiburan. Nanti, kita akan memainkannya satu persatu. Saya sedikit gugup. Wajar saja gugup untuk pertama kalinya. Tidak masalah. Kau akan terbiasa. Oh, baiklah. Tidak, Nyonya. Bisakah kau berhenti menatapku? Oke. Aku tidak akan melihatmu, oke? Enaknya jadi muda. Nikmat sekali. Hei, Jiao, aku dengar dari staf hotel kalau kau memesan kamar. Aku? Apa? Apa vilanya tidak nyaman? Kenapa kau harus menginap di hotel? Aku sudah terlalu lama di villa. Aku ingin menginap di hotel untuk perubahan. Bolehkah? Ya, kau boleh di mana saja, asal kau bahagia. Ngomong-ngomong, kirimkan aku nomor kamarnya. Aku akan segera ke sana. Kau di hotel? Keluar dari sana sekarang. Ada apa? Kau harus cari tempat bersembunyi. Sembunyi? Kenapa aku harus sembunyi? Jangan banyak tanya. Sembunyi saja. Di mana aku harus sembunyi? Jiao, siapa itu? Nyonya, suamiku. Ketua. Sibuk apa? Berpakaian seksi sekali hari ini. Ada apa? Apa kau tidak tahu apa yang terjadi denganmu? Kita sudah menikah bertahun-tahun, dan kau jijik denganku karena ini? Memangnya aku tidak boleh jijik? Kita sudah menikah bertahun-tahun, dan aku bahkan tidak punya anak. Apa kau tahu berapa banyak tekanan yang harus kutanggung? Kau tertekan? Bagaimana denganku? Apa aku tidak tertekan? Seru sekali. Aku tidak menyangka. Aku benar-benar bisa melihat ketua beraksi. Aku cuma nggak tahu berapa lama lagi ketua bisa bertahan. Oh, aku coba hari ini. Tak heran Nyonya, ingin aku jadi ibu pengganti. Jadi ketua. Apa ada masalah di area itu? Sayang sekali, menikahi istri secantik ini, ujung-ujungnya malah membiarkan orang lain memilikinya. Apa? Kau menyerah begitu cepat? Aku sedang kurang enak badan hari ini. Lain kali saja. Kau harus ganti baju dan ikut aku ke acara itu. Acara lagi?
Aku tidak akan pergi. Aku yang buat keputusan di rumah ini. 10 menit. Aku akan menunggumu di bawah. Keluar. Ayo pergi. Apa yang terjadi barusan? Kau melihat semuanya. Rahasia ini tidak boleh diketahui oleh orang keempat. Kau mengerti? Jangan khawatir, Nyonya. Mulutku selalu rapat. Ayo. Kita cuma punya 10 menit. 10 menit. Terlalu singkat. Bagaimana kalau kita lakukan di lain hari? Apa yang harus kita lakukan? Kurasa kita harus kembali lagi nanti, oke? Hanya itu jalannya. Soal 1 juta yang kita bicarakan sebelumnya. Kenapa? Kau begitu terburu-buru? Bukan begitu. Itu ibuku. Dia sedang butuh operasi cepat. Jadi, aku tak menyangka kau anak yang berbakti. Ingat, uangku tidak gratis. Aku cari kesempatan lain nanti. Kau harus siap sedia. Mengerti? Bantu aku membereskan barang-barang ini di tempat tidur. Baik. Hati-hati. Stocking ini saja setara dengan gajiku sebulan. Dunia orang kaya, orang miskin tak mengerti. Kok ponsel Nyonya ada di sini? Sepertinya aku meninggalkan ponselku di sini. Terima kasih, anak muda. Kau petugas kebersihan hotel, kan? Baik, Pak. Tolong buang semua barang ini. Baik, Pak. Kejadian tadi hampir membuatku mati ketakutan. Setidaknya biaya operasi ibuku sudah ditangani. Sang Bin, ketua ingin bertemu denganmu di kantornya. Baiklah. Tunggu sebentar. Kenapa ketua tiba-tiba ingin bertemu denganku? Sangat lucu. Aku suka anak laki-laki polos sepertimu. Anak laki-laki kecil yang lugu. Aku ingin tahu, kapan Nyonya akan kembali untukku? Mungkinkah ketua tahu tentang aku dan Nyonya? Tidak mungkin. Aku harus menghubungi Nyonya. Nyonya, angkat. Sang Bin, apa yang kau lakukan di kantor ketua? Perasaan bersalah. Apa kau mencoba untuk mencuri rahasia perusahaan? Tidak. Aku tahu orang seperti apa dirimu. Aku tahu dengan jelas. Aku akan memanggil keamanan. Mereka akan menangkapmu. Menjauhlah dariku. Sang Bin, apa kau gila? Kau benar-benar, kau berani mendorongku ke dinding? Apa kau pikir aku akan memecatmu? Kau adalah bosku. Kau bisa memecatku. Tapi, sebelum kau melakukannya, aku akan memberitahu semua orang tentang kau dan manajer Wang. Aku dan manajer Wang, ada apa dengan kami? Kau pelupa sekali, ya? Baiklah. Lalu bagaimana denganku? Biar kuingatkan kau.
melakukannya di sini. Tidakkah kau takut ketahuan? Apa yang kau tahu? Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Selain itu, tidakkah kau pikir melakukannya di sini lebih mendebarkan? Atau mungkin kau hanya lebih berpengalaman? Kau bajingan mesum. Beraninya kau memanfaatkan aku. Siapa yang mesum di sini? Tidakkah kau tahu di dalam hatimu? Aku bisa memaafkanmu karena telah menyinggungku. Aku bisa memaafkan pelanggaranmu. Tetapi kau harus menjelaskan dirimu dengan jelas. Mengapa kau datang ke kantor ketua? Apa tujuanmu? Katakan padaku. Aku tidak sedang menyelinap. Itu, ketua mengirim seseorang untuk mengundangku ke sini. Kau bercanda, kan? Ketua mengundangmu? Mengapa kau tidak bercermin? Lihatlah seperti apa dirimu. Kau pikir aku berbohong, kan? Bukankah itu jelas? Jadi, di matamu, apakah aku hanya orang yang hanya tahu bagaimana caranya berbohong? Kau salah. Di mataku, kau adalah seonggok sampah. Kau apa? Kau ingin melawan? Biar ku katakan, aku adalah atasanmu. Aku yang menentukan kau itu apa. Dan itulah dirimu. Bahkan jika aku ingin menamparmu, kau hanya perlu menerimanya. Supervisor Su, aku menghargaimu sebagai atasku. Jadi aku tidak ingin membuat keributan. Tapi jangan keterlaluan. Aku, Zhang Bin, juga punya harga diri. Harga diri? Kau hanyalah pecundang yang bangkrut. Pengecut sepertimu. Tidak memiliki sedikit pun kejantan. Tidak sedikit pun. Melihatmu membuatku muak. Ulangi perkataanmu itu. Siapa yang kau bilang tidak jantan? Aku sedang membicarakanmu. Memangnya kenapa? Baiklah kalau begitu. Akan kubuktikan padamu. Zhang Bin, apa yang kau lakukan? Katakan padaku. Zhang Bin, apa kau gila? Beraninya kau memukulku. Aku akan memukulmu. Terus kenapa? Katakan padaku. Jawab aku, ya atau tidak? Bajingan, pukul aku lagi. Aku tantang kau. Akan kulakukan lagi dan lagi. Katakan padaku, berhenti memukulku. Aku akan memberitahumu. Hentikan. Nah, begitu. Apa? Kau ingin tamparan lagi? Baiklah, akan kukatakan. Kau laki-laki, puas sekarang? Nah, begitu. Aku mendengar suara kalian berdua, saling menampar pantat. Apa yang sedang kalian lakukan? Ketua. Supervisor Su sedang memuji kehebatan saya. Dia sedang bertepuk tangan untukku. Omong kosong. Ketua, dia barusan menyelinap ke kantor Anda, dan saya menangkapnya basah. Kurasa, dia mencoba mencuri sesuatu. Aku akan menelepon polisi. Menelepon polisi? Saya mengundang Zhang Bin ke sini. Apa? Zhang Bin? Dia benar-benar diundang oleh Anda? Apakah ada masalah? Ketua, dia hanyalah karyawan junior. Mengapa Anda mengundangnya? Dari apa yang Anda katakan, Anda meremehkan Zhang Bin. Kan, dia hanyalah seorang pesuruh. Mengapa saya harus menganggapnya tinggi? Baiklah, maka saya nyatakan. Mulai sekarang, Zhang Bin, kau diangkat sebagai manajer umum Departemen Penjualan. Apa? Manajer umum? Tidak, Ketua. Apa Anda benar-benar tidak bercanda dengan saya? Tidak suka bercanda. Saya akan meminta sekretaris saya untuk membuat surat pengangkatan nanti. Mulai saat ini, kau adalah atasan langsung Su Yorong. Pengawas Su. Mohon permisi sebentar. Saya dan manajer umum Zhang masih ada hal yang perlu dibicarakan. Sampai jumpa. Silakan duduk. Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak. Belum pernah. Saya ingat sekarang. Terakhir kali di hotel. Petugas kebersihan. Jangan gugup, santai saja. Jiao Jiao sudah memberitahu saya. Terakhir kali Anda pergi menemuinya, itu untuk menandatangani proposal proyek. Dia meminta Anda untuk membantunya membuang barang-barang itu. Oh, benar. Barang-barang itu sudah diurus. Saya yang mengurus semuanya, dibuang semuanya. Ingat, masalah ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Jangan khawatir. Ketua, saya sama sekali tidak akan memberitahu siapapun. Tahukah Anda, mengapa saya memanggil Anda hari ini?
Saya tidak tahu. Jiao Jiao memberitahu saya. Anda adalah orang yang sangat cakap. Jadi, saya menempatkan Anda di posisi manajer umum departemen penjualan ini. Saya harap Anda dapat menunjukkan bakat Anda. Anda tidak boleh mengecewakan saya. Ketua, terima kasih. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Mari, duduk. Silakan duduk. Saya belum selesai. Saya, Jiang Shan, adalah seorang pengusaha. Jadi saya tidak bisa berbisnis dengan kerugian. Dan grup Jiang Shan saya tidak kekurangan talenta. Posisi manajer umum departemen penjualan ini, siapapun bisa melakukannya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Ketua, saya tidak pandai berbicara, tetapi saya pandai menyelesaikan sesuatu. Selama itu adalah sesuatu yang Anda minta dari saya. Saya akan memastikan itu diurus. Bagus, bagus. Saya menyukai orang seperti Anda, yang proaktif. Selanjutnya, apa yang akan saya sampaikan kepada Anda tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Begini, saya pernah berkelahi ketika saya masih muda. Dan saya mengalami cedera yang meninggalkan masalah kesehatan yang berkepanjangan. Jadi, Jiao Jiao, bahkan sampai hari ini, belum bisa mengandung anak saya. Saya sangat cemas. Dan Jiao Jiao juga cemas. Oleh karena itu, saya butuh bantuan Anda. Ya Tuhan, mungkinkah Nyonya memberitahu Ketua tentang ibu pengganti tentang hal ini? Akankah Ketua menyetujui ini? Ketua, apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya punya teman yang seorang dokter medis. Dia mengembangkan teknik yang dapat memungkinkan Jiao Jiao untuk mengandung anak saya. Tetapi ada syaratnya. Kita harus menemukan seseorang yang DNA-nya cocok dengan saya. Saya telah mencari database DNA kota dan menemukan kecocokan. Dan Anda adalah kecocokan DNA yang sempurna. Jadi, saya membutuhkan sesuatu dari Anda. Apa itu? Anda tidak akan mengambil ginjal saya, kan? Tidak juga, tidak sampai seperti itu. Mengambil ginjal adalah ilegal. Saya masih punya akal sehat. Saya ingin Anda untuk mendonorkan sperma Anda. Anda ingin saya mendonorkan? Pelankan suaramu. Masalah ini harus tetap rahasia. Saya, Jiang Shan, menghargai reputasi saya. Jika ini terbongkar, Anda akan menghadapi amarah saya. Aku tidak akan mengampunimu. Ketua, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun tahu. Bagus, saya sudah membuat pengaturan dengan rumah sakit. Pergi ke rumah sakit hari ini dan urus semuanya. Jangan khawatir. Setelah Jiao Jiao mengandung anak saya punya hadiah besar untukmu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Anda Sang Bin? Ya, saya. Masuk. Baik. Ini barangmu. Pasang drive USB ke komputer, dan Anda dapat melihatnya. Halo, saya ingin bertanya, apa isi drive USB ini? Materi belajar? Tentu saja. Tidakkah kau tahu itu? Bodoh. Materi belajar? Astaga, ini materi belajar?
Sudah setengah jam. Orang ini luar biasa. Apakah kamu sudah selesai? Barang ini lumayan biasa saja. Aku tidak merasakan banyak. Tidak ada perasaan. Lupakan saja. Tetap saja. Biarkan aku membantumu. Kamu. Bagaimana kamu bisa membantuku? Tentu saja. Dengan ini. Gunakan ini? Tidak. Bukankah ini sedikit terlalu? Kau tahu, di zaman apa kita hidup? Pemikiranmu sangat feodal. Selain itu, saya sedang melakukan prosedur medis. Jangan berpikiran kotor, oke? Saya masih berpikir itu agak tidak pantas. Hentikan omong kosongnya. Berdiri. Orang ini benar-benar tahan banting. Tanganku mati rasa. Ada apa? Dokter Bai, saya telah bertemu monster. Monster apa? Di mana? Yang di dalam. Dia duduk di depan komputer selama setengah jam sendirian. Saya membantunya selama setengah jam lagi. Dan dia tidak bereaksi sama sekali. Tidakkah kau pikir dia monster? Abin, Dokter Bai. Kau mengenalnya? Dia temanku. Tapi yang membuatku penasaran adalah bagaimana dia bisa berakhir di tempat seperti ini. Sepertinya ketua grup Jiangshan. Merujuknya, alasan spesifiknya, direktur tidak memberitahuku. Tetapi masalah ini harus dirahasiakan. Ketua grup Jiangshan. Aku tahu apa yang terjadi. Beri aku sarung tangannya. Aku akan membantunya. Dokter Bai, ini tidak benar. Apa yang tidak benar tentang itu? Anda adalah dokter yang merawat. Bagaimana Anda bisa melakukan pekerjaan semacam ini? Saya adalah dokter yang merawat. Tetapi saya juga seorang petugas medis di rumah sakit ini. Saya bertanggung jawab atas semua pasien. Selain itu, semua pekerjaan medis, menurut saya, sama pentingnya. Tapi, tidak ada tapi. Jangan khawatir tentang ini. Baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu. Dokter Bai, apakah Anda benar-benar yakin Anda bisa melakukan ini? Tentu saja saya bisa. Tidak ada seorang pun yang lebih cocok untuk pekerjaan ini selain saya. Apa? Apakah kamu begitu takut padaku? Angkat kepalamu. Kepala, yang mana yang kau bicarakan? Dasar bocah nakal, kau sudah menjadi nakal, bukan? Kau berani membuat lelucon kotor di depanku? Bukankah ini semua dipelajari darimu? Apa yang kau pelajari dariku? Kau lupa. Semua pengetahuan yang telah kau pelajari berasal dari internet. Bajingan, kau minta dihajar. Baiklah, mari kita kembali ke urusan kita. Apakah Anda yakin ingin membantu saya? Apa yang seharusnya kau lakukan jika aku tidak membantumu? Membiarkan perawat kecil itu terus menderita? Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku tidak merasakan apapun untuknya. Baiklah, berhenti bicara. Tidakkah kau malu? Tidak. Apa yang sedang kau lakukan? Metode konvensional tidak berhasil padamu. Biarkan aku memberimu yang keras. Bantu aku memakai stokingku. Kau tahu banyak. Selesai. Sangat mudah. Dokter Bai sungguh luar biasa.
Ini, apa yang terjadi di sini? Keahlian medis Dr. Bai sangat hebat. Aku kagum. Keduanya ini, hubungan mereka tidak biasa. Ada apa denganmu? Wajahmu pucat sekali. Apa kau tidak berpikir? Apa kau tidak berhutang penjelasan padaku? Apa maksudmu? Direkturmu. Kenapa dia memintamu mendonorkan sperma? Ini. Katakanlah. Tidak. Dr. Bai. Aku sudah berjanji pada direktur. Masalah ini tidak boleh diketahui orang lain. Dan ini menyangkut reputasinya. Rahasia apa? Tidak mungkin. Aku tidak bisa mengatakannya. Sebenarnya, kau tak perlu mengatakannya. Aku tahu. Direkturmu. Dia mandul. Bagaimana kau tahu? Tak ada rahasia di dunia ini. Dia sering datang ke rumah sakit kami untuk pemeriksaan. Kondisi kesehatannya, semua dokter tahu. Hanya saja demi rasa hormat. Tak seorang pun yang mengatakannya dengan lantang. Tak heran. Kukira, hanya dia yang berpikir bahwa tak ada orang lain yang tahu. Dia pikir semua orang bodoh. Tapi, dia memilihmu. Adalah sesuatu yang tak kuduga. Aku juga tidak menduganya. Mungkin, ini juga semacam keajaiban. Ngomong-ngomong, biaya operasi 500.000 itu, apakah direkturmu yang memberikannya padamu? Betul. Tapi, aku akan memberitahumu kabar baik. Kabar baik apa? Aku dipromosikan. Benarkah? Direktur. Untuk membungkamku. Mengangkatku sebagai manajer penjualan perusahaan. Hebat. Selamat. Kabar sehebat ini. Kau harus mentraktirku makan malam. Tunggu dulu. Makan malam boleh, tapi tanpa alkohol. Aku peringatkan kau. Apa? Apa kau takut? Dasar rubah betina. Siapa yang tak takut? Terima kasih atas pujiannya. Aku akan terus berusaha. Istri direktur. Halo, Bu. Dalam 1 jam, datanglah ke villa untuk menemuiku. Siapa itu? Istri direktur kita. Perempuan tua itu, apa maunya denganmu? Aku tidak tahu. Apa kau masih menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Tidak kok, aku janji, sama sekali tidak. Aku bersumpah. Jika aku tahu, kau masih menyembunyikan sesuatu dariku, kau mati. Jangan khawatir. Tidak mungkin. Apakah ini terlihat bagus? Terlihat bagus. Nyaman sekali. Ngapain bengong? Sini pijitin bahuku. Tepat. Baik. Adik kecil. Teknik pijatmu lumayan. Aku belajar dari seseorang sebelumnya. Jadi, aku tahu beberapa trik. Cukup bagus. Mulai sekarang, kau bisa memijat kakakmu lebih sering. Apa? Tidak mau? Jangan lupa,
biaya operasi ibumu, tapi aku sudah memberi. Bagaimana kau tahu tentang operasi ibuku? Konyol, akhirnya aku menemukan seseorang untuk menjadi ibu penggantiku. Tentu saja, aku harus menyelidiki secara menyeluruh latar belakang dan identitasmu. Tapi jangan khawatir. Selama kau patuh, tidak akan terjadi apa-apa. Nyaman. Adik kecil, kau punya fisik yang bagus. Ya, tidak apa-apa. Fondasinya bagus. Tapi aku tak tahu gimana tekniknya. Gendong aku ke kamarku. Tapi, ya, aku sedang kurang enak badan hari ini. Bagaimana kalau lain hari saja? Tidak. Kau milikku sekarang. Kau harus mendengarkanku. Betul, adik kecil. Selama kau patuh, kakakmu akan merawatmu dengan baik. Dasar bocah nakal. Apa kau tahu apa yang harus kau lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Di sini. Dan di sini. Apa kau suka? Di atas atau di bawah? Aku suka keduanya. Lumayan. Lebih baik dari yang kubayangkan. Ya. Apa kau tidak takut kalau Tuan Ketua akan mengetahui hal ini? Jangan khawatir. Aku sudah merencanakan semuanya. Apa dia mencarimu beberapa hari ini? Semua yang terjadi padamu sudah kurencanakan. Apa? Kau merencanakan semuanya? Betul. Ini satu-satunya cara untuk menutupi jejakku dan menghilangkan kecurigaan suamiku. Maka, kehamilanku akan terlihat alami. Ya. Kau sungguh bijaksana. Aku tak punya pilihan. Menikah dengan keluarga kaya. Hidupku seperti berjalan di atas es tipis. Jika aku tidak memikirkan semuanya dengan matang, sulit untuk bertahan di keluarga ini. Sepertinya, setiap orang punya masalahnya masing-masing. Kudeng A, kau cukup dekat dengan dokter bayi dari rumah sakit. Sepertinya tak ada yang luput darimu. Tapi ku dengar, dia punya banyak penggemar. Kau harus siap-siap. Aku dengar, istri ketuamu sedang hamil. Benarkah? Kau tidak tahu? Tidak. Bagaimana mungkin aku tahu? Baiklah kalau begitu. Tapi Dr. Chen itu, keahliannya cukup mengesankan. Dia memang cukup terampil. Ngomong-ngomong, anak yang dilahirkan istri ketuamu, bukankah akan sangat mirip denganmu? Hentikan. Aku tak ingin terlibat dalam urusan. Sialan itu. Lihat betapa pengecutnya dirimu. Dokter Bai. Lama tak jumpa. Chen Li. Apa maumu? Apalagi yang ku mau darimu? Ayo, naik ke mobilku. Aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Mesum, enyahlah. Kau sudah berani, ya? Kau berani menyentuhnya? Akan kulumpuhkan kau. Kau. Aku ingat sekarang. Kau pecundang itu, yang pernah kutinggalkan dulu. Jadi, kepalamu sudah sembuh. Dan kau sudah lupa rasa sakitnya, ya?
Kau berani memukulku? Cari mati, ya? Bagaimana kalau aku memukulmu? Kau sudah sombong, ya? Bairo, apa hubunganmu dengan pecundang ini? Kenapa kau begitu melindunginya? Dia pacarku. Tentu saja aku melindunginya. Apa? Pecundang ini pacarmu? Jika dia pecundang, maka kau bahkan tak pantas disebut pecundang. Jadi maksudmu, aku lebih buruk darinya? Ayahku, pemilik perusahaan comet, kekayaannya ratusan juta. Dia dari daerah kumuh. Apa yang bisa dia bandingkan denganku? Aku mengendarai mobil mewah. Dia hanya bisa berjalan kaki. Tidakkah kau lihat perbedaan besar di antara kita? Tidakkah kau lihat perbedaan di antara kita? Terus kenapa? Aku cuma suka sama dia. Kamu suka dia, ya? Cepat atau lambat, ku buat dia lumpuh. Nah, tunggu saja. Abin, kenapa? Urusan kita belum selesai. Peruntunganku telah berubah. Sekarang aku telah mencapai puncak hidupku. Masuk. Tuan Sang. Pengawasu, ada masalah? Tidak ada. Tidak bisakah aku menemuimu? Aku sangat sibuk saat jam kerja. Kenapa kau begitu dingin padaku? Lagi pula, kita bekerja sama selama 2 tahun. Apa kau tidak punya perasaan padaku? Pengawasu, perasaan apa yang bisa kupunya untukmu? Dulu, aku bawahanmu. Tapi bukankah kalian para pria suka menaklukkan wanita yang lebih kuat dan punya status lebih tinggi darimu? Dalam mimpimu di malam hari, kau pasti memimpikan ini juga. Ada yang kau butuhkan? Aku akan mewujudkan mimpimu. Pengawasu, bagaimana kau bisa bersikap sembrono di depan orang lain? Aku tidak peduli. Di depanku, tolong hentikan. Jangan kasar padanya. Apa aku tidak boleh menggodamu sedikit? Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kalau tidak, keluar. Baiklah, baiklah. Begini, aku datang ke sini untuk memberitahumu kabar baik. Kabar baik apa? Katakan padaku. Mendekatlah, dan akan kukatakan. Kalau kau tidak mau tahu, lupakan saja. Aku baru saja menerima pemberitahuan bahwa grup Jiangshan telah mengakuisisi korporasi Comet. Ketuanya berencana untuk membiarkanmu mengambil alih. Apa? Korporasi Comet milik keluarga Chen? Betul. Apa kau senang? Ini benar-benar anugerah. Akhirnya aku dapat kesempatan. Jadi, sekarang kau tidak akan dingin lagi padaku? Pengawasu, suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku tidak akan mempermasalahkannya. Ayo pergi. Chen Li, oh Chen Li. Aku sangat menantikan untuk bertemu denganmu lagi. Tuan muda Chen, 500.000. Bantu aku menculik seseorang. Culik siapa? Kapan kau membutuhkan orang itu? Seperti biasa. Bawa orang itu ke pabrik tua. Sebelum jam 10 malam ini. Setelah selesai, aku akan membayarmu setengahnya lagi. Mengerti? Tak ada wanita yang kuincar, Chen Li, yang bisa lolos dari telapak tanganku. Ayah, jangan lupa pergi ke grup Jiangshan hari ini untuk menandatangani kontrak akuisisi. Aku tahu, ayah, suatu kehormatan bagi keluarga Chen kita untuk bisa menempel pada grup Jiangshan. Masalah ini tidak boleh kacau. Kau dengar aku? Jangan khawatir.
Aku tahu apa yang kulakukan. Halo, sayang. Biarkan aku menunjukkan dunia padamu. Tuan muda Chen. Aku sangat gugup. Ini pertama kalinya aku di perusahaan sebesar ini. Grup Jiangshan ini adalah pemimpin dunia bisnis Yunzhou. Kali ini, keluarga Chen kita bisa menempel pada grup Jiangshan. Aku tidak pernah menyangka bahwa nanti orang penting yang akan kita temui adalah bos baru Comet. Kudeng A. Dia juga seorang eksekutif senior di grup Jiangshan. Ini VIP sejati. Untungnya, aku putusin Sang Bin lebih awal. Si imut itu. Hari ini, aku punya kesempatan untuk berdiri di sini. Aku cuma nggak tahu, seperti apa sih orang penting itu. Rupanya, VIP-nya datang. Hang Bin? Kebetulan sekali. Kamu juga di sini? Penampilanmu lumayan juga, bisa lolos dari tanganku. Tapi nggak bisa nyembunyiin bau busukmu itu. Berani sekali kau menghinaku? Gimana? Tuan Sang cuma ngasih sedikit nasihat. Dan kamu nggak senang? Apa? Dia Tuan Sang yang akan menandatangani kontrak hari ini. Kepa? Gimana? Kayaknya kamu kaget sama identitasku. Ini nggak mungkin. Betul. Gimana mungkin dia Tuan Sang? Di dunia ini, enggak ada yang enggak mungkin. Seperti kata pepatah, 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Jangan merendahkan orang muda yang miskin. Kamu salah orang, ya? Dia kan dari dulu cuma karyawan rendahan di perusahaanmu. Dia baru 2 tahun di perusahaan. Kok tiba-tiba bisa jadi bos? Itu karena ketua kami, jeli melihat bakat. Dia yang menunjuk Tuan Sang ke posisi ini. Dan dia akan segera mengambil alih Comet. Dia akan jadi bos baru Comet. Ayah, siapa nama bos baru Comet? Bukannya sudah kubilang? Bukannya ayah sudah bilang? Bos barunya bermarga Zhang, namanya Sang Bin. Apa kau sudah bertemu Tuan Sang? Apa kata Pak Chen? Hang Bin adalah bos baru Comet. Awalnya, aku nggak mau ngurusin masalah di Comet ini. Tapi karena ketua mempercayaiku dengan tugas ini, aku harus melakukannya dengan baik. Ini adalah arus kas Comet. Selama beberapa tahun terakhir, aku menyuruh seseorang untuk memeriksanya. Setidaknya puluhan juta dana telah hilang. Tuan muda Chen, kau pasti tahu betul tentang ini, kan? Apa yang kau tahu, aku tahu. Apa yang perlu ku tahu? Kalau kau nggak mau ayahmu tahu soal ini, kau tahu apa yang harus kau lakukan, kan? Jangan beritahu ayahku. Kalau dia tahu, dia akan membunuhku. Itu tergantung kinerjamu, Tuan muda Chen. Apa yang kau ingin aku lakukan? Tuan muda Chen, kau orang pintar. Aku nggak perlu menjelaskan semuanya padamu. Tuan muda Chen, kenapa kau berlutut padanya? Tuan Sang, jalan inilah yang menggodaku. Dia membuatku kehilangan akal. Aku minta maaf. Tolong ampuni aku. Belum cukup. Cukup? Masih belum cukup. Cukup? Bangun. Jadi, kontrak ini sampai rekening perusahaan diperjelas. Aku nggak akan menandatangani kontrak ini. Jadi, tolong sampaikan pesan ini pada ayahmu. Kau mempermainkanku. Memang kenapa kalau iya? Bagus. Bagus sekali. Hang Bin, aku tahu. Aku salah. Bukannya sudah kubilang? Aku tak menyangka kau bisa jadi sehebat ini sekarang. Aku tahu, dulu aku tak cukup baik. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Kau yang sekarang
Sungguh memuakan. Kenapa kau tak angkat telepon? Kau seharusnya sudah pulang kerja sekarang. Kawan-kawan, apa maksudnya ini? Seseorang membayar mahal untuk mematahkan kaki kalian. Menarik. Katakan, siapa yang menyewa kalian? Hukum jalanan adalah bahwa kalian tak perlu tahu. Biar ku beri kalian nasihat. Lebih baik ukir niat untuk melawan. Kalau tidak, kalian akan mati dengan mengenaskan. Kalian mencoba menakut-nakuti kami, aku hanya menyatakan fakta. Kalau kalian benar-benar ingin bertarung, aku bisa meladeni. Habisi dia. Dengan kemampuan segitu, kalian berani ambil pekerjaan? Jangan. Hentikan, jangan pukul aku lagi. Akan kuberitahu sebuah rahasia. Rahasia apa? Pacarmu telah ditangkap anak buah Chen Xiao. Apa katamu? Chen Li, apa yang kau berikan padaku? Sesuatu yang akan membuatmu senang? Tentu saja. Apa kau merasa seperti melayang? Panas. Aku kepanasan. Memang seharusnya terasa panas. Tapi nanti, saat aku melucuti pakaianmu, kau takkan merasa panas lagi. Berani kau menggigitku? Lebih baik kau menurut. Kalau tidak, setelah aku selesai denganmu, aku akan menyuruh anak buahku memperkosamu. Kau lebih baik patuh padaku. Jangan bergerak. Jika kau berani menyentuhnya, kuhabisi kau hari ini. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau pikir aku akan lumpuh dengan kaki patah sekarang? Biar kukatakan padamu, ketiga orang yang kau sewa bukan tandingan bagiku. Mustahil. Ketiganya adalah preman yang kusewa dengan bayaran mahal. Kau mungkin tak tahu ini, tapi aku sudah berlatih bela diri sejak kecil. Lupakan 3 orang, bahkan 30, 300 pun, aku bisa hadapi semua. Aku salah. Kali ini, aku benar-benar salah. Tolong ampuni aku. Jadi, sekarang kau tahu, untuk berlutut dan memohon? Terlambat. Ingat ini. Inilah yang kau bayar padaku. Oh, kau baik-baik saja. Abin, benarkah kau? Ini aku. Ayo, kuantar kau pulang. Ayo pergi, Abin. Aku kepanasan. Minumlah air untuk mendinginkan badan. Sebentar lagi aku akan mengantarmu pulang. Aku tak mau air. Aku menginginkanmu. Tidak. Kita di dalam mobil, bukan di ranjang. Apa yang kau lakukan? Jangan.
Na 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 na.